Assalamualaikum anak-anak yang saya sayangi. Kali ini kita akan belajar tentang materi yang keenam, yaitu indahnya saling membantu. Tetap serius ya. Pembahasan kita pada kali ini ada 5 hal, yaitu nanti kita akan bahas Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu tentang kandungan dari ayat-ayatnya. Nah, dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 ini yang kita pelajari tidak semuanya, tapi potongannya saja ya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. 'Alal birri wat taqwa. Ulangi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini kita hafalkan ya, Arabnya dan artinya. Nanti akan banyak soal-soal kaitannya dengan ini. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ta'awanu itu berarti tolong menolong, birri itu adalah dalam kebajikan, takwa itu adalah takwa, wala itu janganlah, ta'awanu itu adalah tolong menolong, alal itsmi itu adalah perbuatan dosa, udwan itu adalah permusuhan. Hafal ya, hafal. Kita selanjutnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ini juga potongannya saja, ini panjang sekali. Yang akan kita tekankan adalah al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum wala takhshawhum wakhshawun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini adalah ayat yang turun pada saat haji wada, di mana Rasulullah menyampaikan bahwasanya itu adalah haji terakhirnya, dan para sahabat menangis. Di situ ditekankan bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan cukupkan nikmatku untukmu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi agama Islam itu adalah agama terbaik yang diridhoi oleh Allah. Lanjut. Kita ke Al-Hujurat ayat 12. Ini agak panjang ya, agak panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim.
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Jadi kita tidak boleh berprasangka yang buruk, ya, berprasangka yang buruk. Sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing saudaranya. Jadi ketika dia menggunjing, maka dia seakan-akan makan bangkai saudaranya tadi. Ayat selanjutnya, ini adalah ayat terakhir, yaitu Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku agar saling mengenal. Sungguhnya di antara kamu yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Di sini anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di antara kalian itu ada yang berasal dari Solo, ada yang berasal dari Karanganyar, ada yang berasal dari mana-mana. Lah, itu semua diharapkan ketika menjadi satu kelas itu saling mengenal sifatnya bagaimana, dia orang yang baik atau tidak, dia orang yang sering senang membantu tidak, dan harapannya dari situ kita bisa saling mengenal satu sama lain. Dan ketika kita saling mengenal, kita akan tahu mana yang itu menyenangkan, mana yang tidak, dan nanti akan tidak ada perasaan bahwa saya senantiasa benar, saya yang paling benar. Karena apa? Orang yang paling tinggi derajatnya, yang paling bagus, itu adalah yang paling bertakwa di antara kita. Itu derajat itu adalah yang menentukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya, kita ke kandungan ayat. Lah, ayat-ayat tadi harapannya kita senantiasa baca, senantiasa kita hafalkan, dan akhirnya kita tahu artinya. Dari tahu artinya, maka kita akan tahu kandungan ayatnya. Contoh, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 tadi, kita itu saling bantu-membantu dalam kebajikan dan tidak boleh membantu dalam dosa dan permusuhan. Yang kebajikan itu berarti adalah satu, contohnya membersihkan kelas. Dua, sama-sama mengerjakan tugas kelompok. Jadi harus sama-sama mengerjakan. Yang ketiga, ketika ada teman yang membutuhkan, maka kita harus membantu juga. Yang tidak boleh itu adalah contoh, ketika ujian itu kemudian saling membantu untuk mencontek, nggak boleh ya. Kemudian membantu untuk ini kelas-kelas di sekolah negeri itu biasanya itu ada namanya membolos sekolah. Kemudian juga ada lanjutnya itu adalah membuli teman, ya, membuli teman itu adalah ketika ada yang gimana itu, entah ya itu kecil maka disebut si kerdil, kemudian kalau tinggi disebut si jangkung dan lain, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Maka kita harus memanggilnya dengan nama yang terbaik. Kemudian Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 tadi, apa kandungannya? Kita hanya takut pada Allah, nggak boleh takut dengan orang lain, tidak boleh takut kepada pimpinan, tidak boleh takut dengan orang lain ketika mereka memaksa untuk melaksanakan amal yang jelek. Tetapi kita
harus bedakan antara takut dengan hormat. Hormat kepada orang tua, kemudian melaksanakan apa yang kemudian itu diarahkan oleh orang tua, itu berarti juga bentuk takut kita pada Allah. Karena apa? Ridho Allah, ridho orang tua. Yang kedua itu adalah bersyukur karena kita sudah beragama Islam sehingga apa? Sehingga kita itu akan menjadi orang-orang yang selamat. Orang yang nanti di akhirat selamat itu adalah Islam. Islam itu dari kata salam. Karena apa? Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 menyampaikan bahwasanya ini adalah agama yang diridhoi dan yang paling sempurna. Kemudian Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kandungan ayatnya kita itu dilarang suudon. Suudon itu apa? Suudon itu adalah berburuk sangka. Oh, ini siapa ya yang kira-kira mengambil penghapusku? Oh, itu mesti. Nah, itu berarti adalah berprasangka buruk. Harus kita konfirmasi, tabayunkan dulu. Yang kedua adalah kita dilarang mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi, oh ini orangnya ini, kita nggak seneng, akhirnya kita cari-cari kesalahan-kesalahannya. Supaya apa? Orang yang tidak kita senangi itu kemudian mendapatkan musuh yang lebih banyak. Orang-orang juga ikut memusuhinya. Itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang terakhir itu adalah kandungan surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu ketika kita itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan dan juga berbentuk laki-laki dan perempuan, akhirnya dilahirkan dari sekian macam suku, dilahirkan dari sekian macam daerah. Lah ini kita harus saling mengenal. Mengenal itu ada namanya kenal, tak kenal maka tak sayang. Dan ketika kita itu mengenal, maka kita akan merasa tahu bagaimana orang lain. Ketika kita tahu, maka kita akan mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang paling baik dengan yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya adalah dilarang merasa paling benar. Karena apa? Karena orang itu macam-macam dan nggak boleh istilahnya kita itu egois, merasa paling benar. Yang terakhir itu adalah kita itu di hadapan Allah itu sebenarnya sama derajatnya, kecuali berdasarkan derajatnya. Derajat itu akan mengikuti yang namanya ketakwaan kita. Semakin takwa seseorang maka semakin tinggi derajatnya. Ketika itu dan derajat itu berdasarkan apa? Paling mudahnya itu adalah dari segi ibadah. Siapa yang ibadahnya bagus, maka ia semakin dekat dengan Allah. Ketika semakin dekat dengan Allah, maka dia akan tinggi derajatnya. Dan barang siapa yang paling tinggi derajatnya, maka dia akan dipermudah, dibarokahi hidupnya, dikabulkan doa-doanya. Maka di kelas 6 ini kita harapannya menjadi anak-anak yang solihah, supaya apa? Supaya kita diridhoi oleh Allah. Ketika diridhoi, maka ketika kita berdoa, maka juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu materi kita di saat ini. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat, dan semoga Allah membarokahi kita semua. Salam untuk orang tua ya. Salam pada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.